Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid SPD MPD dan Ibu Dr. Suci Rohayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami, saya Febi Sylvia Tentero bersama dengan rekan saya, yaitu ada Betari Quinina Azara, Erli Desti Mufida, Diandra Fernata MK, dan Erlina Sabatini. Di sini kami akan menjelajahi dunia menarik dari matematika ekonomi. Hari ini kami akan membahas 3 konsep penting yang akan membantu untuk memahami bagaimana ekonomi berfungsi dengan lebih baik, yaitu yang pertama ada fungsi produksi, ada kurva transformasi produksi, dan yang terakhir ada aturan diferensial. Siap untuk menyelami dunia angka dan grafik yang menakjubkan? Mari kita mulai. Nah, selanjutnya pertama-tama kami akan membahas fungsi produksi. Apa sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi merupakan fungsi matematika yang menyambung antara jumlah output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Dalam analisis ekonomi, umumnya hanya modal dan tenaga kerja yang dianggap sebagai input utama. Fungsi ini menggambarkan batas maksimum output yang dapat dihasilkan oleh produsen dari berbagai kombinasi input yang tersedia. Dengan memahami fungsi produksi, produsen dapat menetapkan jumlah output yang ideal untuk diproduksi dan dikombinasi input yang diperlukan untuk mencapai tingkat output tersebut. Sebelum kita mempelajari fungsi produksi, di sini kami akan menjelaskan sistem produksi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang terakhir yaitu ada output. Input ini dibagi menjadi 2, yaitu ada input tetap dan ada input variabel, yang akan kami jelaskan nantinya. Selanjutnya yaitu proses yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada proses jangka pendek yang disimbolkan dengan Q sama dengan F buka kurung L tutup kurung untuk satu variabel, dan yang kedua ada proses jangka panjang yang disimbolkan F buka kurung K L tutup kurung untuk lebih dari satu variabel yang nantinya akan kami bahas. Dan yang terakhir yaitu output, ada hasil dari kegiatan proses tersebut maka akan menghasilkan terjadinya barang atau jasa. Nah, selanjutnya rumus untuk mencari marginal product of labor atau MPL dapat menggunakan rumus MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L. Untuk mencari average product of labor atau APL dapat menggunakan rumus APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada tabel fungsi produksi dengan satu input, yaitu tenaga kerja. Nah, di sini kita mau mencari bentuk kurva dari tabel ini. Apabila hanya diketahui jumlah tenaga kerja atau L dan produk total atau TPL, kita harus mencari MPL dan APL-nya juga. Tetapi jika soalnya sudah diketahui MPL dan APL-nya seperti di tabel ini, kita bisa langsung membuat kurvanya. Caranya nggak sulit kok teman-teman untuk mencari MPL dan APL-nya. Oke, langsung aja ya. Di sini diketahui jumlah tenaga kerjanya 2 dan total produksinya sebanyak 24. Untuk mencari MPL-nya bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu MPL sama dengan delta Q per delta L sama dengan Q2 dikurangi Q1 per L2 dikurangi L1. L1 itu didapatkan dari angka di atasnya 1 yaitu 0 dan L2 nya adalah 1. Jadi L2 min L1 sama dengan 1 dikurangi 0. Q nya juga sama caranya, jadi Q2 nya itu 6, Q1 nya itu 0. Q2 dikurangi Q1 sama dengan 6 min 0 sama dengan 6. Jadi MPL-nya sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya APL.
Untuk mencari APL itu kita bisa menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu APL sama dengan Q per L. Langsung aja dimasukkan ke rumus, Q-nya 6, L-nya 1. Hasilnya adalah 6. Jadi APL-nya sama dengan 6. Nah, untuk perhitungan ini caranya sama seperti sebelumnya ya, namun yang ini perhitungan barisan kedua, yang sebelumnya merupakan baris pertama. Selanjutnya kita bisa membuat kurva karena MPL dan APL-nya telah diketahui nilainya. Pertama-tama kita bisa masukkan TP-nya terlebih dahulu. Pada tabel di baris pertama, jumlah TP-nya adalah 6, sehingga kita beri titik di 1,6. Lalu baris kedua juga sama, diberi titik di 2,24. Dilanjutkan sampai baris ke-10 atau sesuai dengan jumlah tabelnya ya. Selanjutnya ditarik garis dari titik 0 sampai titik 10,80. Bisa dilanjutkan dengan memasukkan MPL-nya. Di titik pertama kita menggunakan 1,6 karena kita fokus pada jumlah L-nya. Lalu dilanjutkan beri titik di 2,18. Berlanjut sampai titik 10,-10. Begitu juga dengan APL-nya. Titik pertama berada di 1,6, lalu 2,12 dan berlanjut sampai titik 10,8. Nah, kurva produksi itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman, atau 3 tahap. Di tahap pertama, input itu dimulai dari 0. Input ditambah, maka kuantitinya juga bertambah, yang berpengaruh pada TP. Terjadi sampai MPL-nya itu maksimum. Di tahap 2, itu terus terjadi penambahan output atau TP, sampai TP-nya mencapai maksimal. Tetapi, naiknya itu secara perlahan, nggak secepat di tahap yang pertama. Secara bersamaan, besarnya MPL itu sama dengan APL, yang garisnya bersinggungan disebut dengan titik optimal atau titik terbaik. Ketika TP mencapai nilai maksimum, maka MPL-nya sama dengan 0. Jadi, titik maksimum itu terjadi ketika TP-nya maksimum dan MPL-nya 0. Di tahap ketiga, itu terjadi penurunan total produksi karena telah mencapai titik maksimum. Tenaga kerja yang semakin bertambah tidak menambah MPL, malah menurunkan APL. Begitu juga dengan TP-nya. Banyak tenaga kerja menjadi tidak efisien dan menjadi beban perusahaan untuk membayar para labor. Begitu ya teman-teman. Halo, saya Deandra Fenata MK. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk fungsi produksi. Fungsi produksi itu memiliki 3 bentuk, diantaranya fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, dan fungsi pangkat. Tapi dari ketiga fungsi tersebut, fungsi yang paling ideal adalah fungsi pangkat 3. Kenapa? Karena dimulai dengan hasil marginal yang meningkat, diikuti oleh hasil marginal yang menurun. Bentuk persamaannya adalah Hi sama dengan A ditambah BL ditambah CL kuadrat dikurangi DL pangkat 3. Dengan nilai konstantanya diasumsikan 0. Karena input dimulai dari 0, maka outputnya tidak ada. Fungsi ini memiliki 3 tahap produksi yang berbeda. Nah, tahapnya ini sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya ya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Fungsi ini dimulai saat marginalnya menurun dan tidak mempunyai marginal yang menarik. Bentuk persamaannya adalah Hi sama dengan A ditambah BL ditambah CL kuadrat. Bentuk fungsi produksi yang terakhir yaitu fungsi pangkat. Bentuk fungsi ini bergantung pada besarnya nilai pangkat B. Besarnya nilai pangkat B itu akan mempengaruhi arah dan hasil marginalnya. Jika B kurang dari 1, artinya memiliki hasil marginal yang meningkat, maka bentuk arahnya ke atas. Dan jika B sama dengan 1, artinya hasil marginalnya konstanta. Berarti nanti bentuk arahnya itu lurus aja gitu, nggak melengkung. Lalu jika B kurang dari 1, artinya hasil marginal menurun, berarti bentuk arahnya itu nanti ke atas. Di sini ada latihan soal. Dimisalkan sebuah perusahaan mempunyai fungsi jangka pendek yaitu Hi sama dengan 132L ditambah 30L kuadrat dikurangi L pangkat 3, di mana Hi adalah jumlah output per bulan, L adalah jumlah pekerja.
pertanyaan yang pertama, pada tahap produksi 1 berapa jumlah pekerja yang digunakan, juga berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi 1. Pertanyaan yang kedua, berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum? Dan pertanyaan ketiga, berapa jumlah output maksimum? Oke, langsung aja ke pembahasannya ya. Untuk pertanyaan pertama, kita menggunakan rumus APL karena yang diminta adalah jumlah pekerja yang digunakan. APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L. Kita masukin Q-nya, yaitu 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3 per L. Karena Q dibagi L, maka 132L menjadi 132. Kemudian 30L pangkat 2 menjadi 30L, dan L pangkat 3 menjadi L pangkat 2. Kita diminta untuk mencari titik maksimum ya. Rumusnya itu bisa menggunakan titik puncak, yaitu min B per 2A dan min D per 4A, sama dengan min B per 2A dan min B kuadrat min 4AC per 4A. Untuk step selanjutnya, kita perlu menentukan A, B, dan C-nya. Di sini A-nya adalah min 1, B-nya adalah 30, dan C-nya adalah 132. Kenapa demikian? Bisa dilihat bahwa APL-nya adalah 132L plus 30L min L pangkat 2. Bisa kita balik menjadi min L pangkat 2 plus 30L plus 132. Kita masukkan ke rumus titik puncak, yaitu min 30 per 2 dikali min 1 dan min 30 pangkat 2 min 4 dikali min 1 dikali 132 per 4 dikali min 1 menjadi min 30 per min 2 dan min 900 dikurangi min 528 per min 4. Hasilnya adalah 15 dan min 100.428 per min 4. Hasilnya menjadi 15,357. Jadi titik maksimum pada tahap 1 terjadi ketika libernya sebanyak 15 dan jumlah outputnya menjadi 357. Pertanyaan kedua, kita menggunakan MPL karena output maksimum terjadi ketika MPL sama dengan 0. Jadi MPL sama dengan delta Q per delta L sama dengan 132 plus 60L min 3L pangkat 2 sama dengan 0. Itu kenapa bisa 60L? Karena fungsi ini merupakan turunan dari Q. Lalu kita sederhanakan dengan dibagi 3. Hasilnya menjadi 44 plus 20L min L pangkat 2 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan menjadi L plus 2 dan L min 22. Hasilnya adalah L1 itu hasilnya min 2 dan L2 itu hasilnya 22. Jadi banyaknya pekerja yang digunakan untuk mendapat output maksimal adalah 22. Kenapa tidak yang min 2? Itu karena tidak memenuhi ya. Pekerja itu umumnya cuma 1. Kalau minus, nah itu berarti membelah diri dong. Nah, nggak boleh ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu mencari output maksimum. Untuk soal ini, kita langsung masukkan saja ya ke fungsi Q-nya, karena L-nya udah ketemu, yaitu 22. Jadinya Q sama dengan 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3. Jadinya Q sama dengan 132 dikali 22 plus 30 dikali 22 pangkat 2 min 22 pangkat 3. Q sama dengan 2904 ditambah 14.520 min 10.648. Q-nya menjadi 6.776. Jadi output maksimalnya sebanyak 6.776 unit. Nah, di atas kan sudah ada penjelasan bentuk fungsi produksi jangka pendek. Sekarang giliran penjelasan bentuk fungsi produksi jangka panjang, yang dimana fungsi produksi jangka panjang ini memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan isoquant dan isocost, yang menggunakan satu output, dua input. Isoquant merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi, yang menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama. Sedangkan isocost merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama.
Berikut ciri-ciri dan rumus kurva fungsi produksi jangka panjang. Yang pertama, ada ciri-ciri dan slot isochron. Isochron memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah: yang pertama, turun dari kiri ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke arah titik origin. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Dan yang terakhir, kurva atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak. Untuk slot isochron memiliki istilah yang dikenal dengan MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution, yang merupakan tingkat di mana tenaga kerja L dapat disubstitusikan dengan modal K, sementara output tetap konstan di sepanjang isochron. Slot isochron adalah min dk per dl atau mpl per mpk. Untuk mpl merupakan dhu per dl, sedangkan mpk adalah dhu per dk. Saat bersamaan, slop akan menunjukkan MRTS sama dengan dl per dhu sama dengan mpl per mpk. Selanjutnya yaitu kurva isokos dan fungsi persamaan. Untuk kurva isokos adalah jika semakin dekat dengan titik origin, maka semakin kecil pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen. Begitu juga sebaliknya. Fungsi persamaan isokos dapat ditulis dengan TC sama dengan PK dikali K plus PL dikali L. TC itu total cost, PK itu harga kapital, PL itu harga tenaga kerja, dan L itu labor. Dan yang terakhir ada keseimbangan produsen yang terjadi ketika persinggungan antara isokos dan isochron. Persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen yang disebut juga sebagai last cost combination atau LCC. Karena harga tenaga kerja adalah tingkat upah dan harga dari modal adalah balas jasa atas modal berupa tingkat bunga, maka dapat disederhanakan menjadi MPL per MPK atau W per R, yang dimana W melambangkan tingkat upah dan R melambangkan tingkat bunga. Selanjutnya ada MRTS sama dengan W per R. Baik, selanjutnya kita akan membahas kurva transformasi produksi. Suatu proses produksi dapat menghasilkan dua atau lebih produk yang berbeda baik dalam jenis dan mutunya. Produk tersebut dihasilkan menggunakan input dan teknologi yang sama. Jika suatu perusahaan menghasilkan produk dengan teknik yang berbeda, maka tidak dapat dianalisis dengan kurva transformasi produksi. Suatu kurva transformasi produksi dapat didefinisikan sebagai titik-titik kombinasi antara jumlah dua jenis produk yang bisa dihasilkan menggunakan faktor produksi. Misalkan, jumlah kedua jenis produk X dan Y. Kurva ini akan menunjukkan hubungan jika jumlah X bertambah, maka jumlah Y akan berkurang. Bisa juga sebaliknya. Semakin jauh kurva dari titik 0, berarti semakin banyak input yang dibutuhkan. Berikut adalah gambaran kurva transformasi produksi. Kurva transformasi produksi dapat berupa sebagian dari kurva parabola, elips, dan lingkaran. Baik, langsung saja kita menuju ke soal. Suatu perusahaan menghasilkan dua jenis baja dengan mutu yang berbeda dan proses produksi yang sama dengan jumlah X dan Y. Kurva transformasi produksi untuk sejumlah input yang digunakan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 min 4Y dikurang Y kuadrat. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah produk baja X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? Lalu yang B, berapakah jumlah produk baja X dan Y yang dihasilkan agar X sama dengan 4Y? Dan pertanyaan yang terakhir, gambarkanlah kurva transformasi tersebut.
Langsung saja kita menuju pembahasan soal yang pertama yang A terlebih dahulu. X terbesar apabila Y sama dengan 0 sehingga X sama dengan 20 unit. Y terbesar apabila X sama dengan 0, maka Y kuadrat ditambah 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan rumus Y 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angkanya. Kita cari yang Y1 terlebih dahulu. Min 4 akar 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 20 per 2 kali 1 sama dengan min 4 plus 9,8 per 2 sama dengan 5,8 per 2 dan hasilnya 2,9. Oke, karena Y1 sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah mencari Y2. Y2 sama dengan min 4 min akar 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 20 per 2 kali 1 sama dengan min 4 min 9,8 per 2 sama dengan min 13,8 per 2 yang dihasilkan min 6,9 ya. Ini karena minus jadi tidak memenuhi. Jadi dapat disimpulkan produk Y yang terbanyak adalah yang Y1 yaitu 2,9. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke soal yang B. Di sini kita akan mencari berapakah jumlah produk baja X dan Y yang dihasilkan agar X sama dengan 4Y. Oke, pertama-tama kita substitusikan terlebih dahulu. X sama dengan 4Y ke dalam X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Yang pertama 20 min 4Y min Y kuadrat sama dengan 4Y. 20 min 8Y min Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Yang pertama Y plus 10, lalu min Y min 2 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas, Y1 sama dengan min 10. Di sini karena hasilnya minus jadi tidak memenuhi ya. Y2 sama dengan 2. X sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi jumlah baja yang harus diproduksi agar dihasilkan X sama dengan 4Y adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan 2. Oke, karena selanjutnya kita akan menuju ke soal yang terakhir yaitu yang C, di mana kita akan menggambarkan kurva transformasi dari soal yang sebelumnya. Untuk membuat kurva, kita sudah menemukan beberapa titik-titik yang memenuhi. Yang pertama, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20 unit. Lalu titik yang kedua yaitu hasil dari perhitungan yang di soal pertama, yang dimana ditemukan hasil produk Y yang terbanyak adalah 2,9 dan titik tengah untuk menghasilkan baja yang memenuhi jika X sama dengan 4Y, maka titik yang memenuhi adalah 8,2, maka titik tengah dari kurva tersebut adalah 8,2 karena jumlah baja yang diproduksi harus X sama dengan 4Y. Nah, kita udah sampai nih di materi terakhir kita di fungsi produksi. Gimana? Masih semangat nggak? Masih dong, kita kan generasi emas. Oke, di sini kita masuk ke materi aturan diferensial ya. Diferensial sendiri artinya adalah turunan. Di sini kita akan membahas aturan turunan fungsi dengan satu variabel bebas, fungsi dua atau lebih dengan variabel yang sama, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Kita cus ke pembahasannya. Nah, perlu
kalian ketahui ya, dan jangan sampai lupa, aturan diferensial satu variabel bebas itu terdiri dari 3 aturan: fungsi konstan, fungsi pangkat, dan fungsi konstanta dikali dengan fungsi pangkat. Untuk fungsi konstan, rumusnya itu Y sama dengan Fx sama dengan K sama dengan 0. Turunan fungsi ini adalah 0, di mana K adalah konstanta, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Aturan kedua yaitu pangkat dikalikan koefisien, sedangkan pangkatnya dikurangi 1. Y sama dengan fungsi x sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Aturan ketiga yaitu konstanta dikali dengan fungsi pangkat. Aturannya masih sama, yaitu y sama dengan fungsi x sama dengan k dikali x kuadrat, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan n dikali k dikali x pangkat n min 1. Nah, biar lebih paham, kita lanjut ngerjain contoh soalnya yuk. Contoh fungsi konstan yaitu y sama dengan fx sama dengan 15. Carilah turunannya. dy per dx itu artinya turunan ya teman-teman, karena tadi di fungsi konstan k-nya adalah 0, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya fungsi pangkat yaitu y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3. Masih sama, kita mencari dy per dx atau turunan dari y. Fungsi pangkat tadi kan syaratnya pangkat dikali koefisien, sedangkan pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 3 dikalikan dengan x, lalu pangkat dikurangi dengan 1 yaitu 3 min 1, hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian contoh soal konstanta dikali pangkat yaitu y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 2. Mencari turunan dari y atau dy per dx. Karena ini konstanta dikali dengan fungsi pangkat, jadi caranya pangkatnya dikalikan dengan konstantanya yaitu 3 dan pangkatnya dikurangi 1, maka dy per dx adalah 6x. Kenapa pangkat 1 tidak ditulis? Itu karena hasilnya sama saja. Nah, selanjutnya juga ada aturan diferensiasi lainnya nih, yaitu aturan diferensiasi dua atau lebih fungsi dengan variabel bebas yang sama. Kita misalkan ada dua fungsi yang variabel bebasnya sama. Misalkan y sama dengan fungsi x dan y sama dengan gx. Maka aturan diferensiasinya mencakup penjumlahan, pengurangan, hasil kali, hasil bagi dari kedua fungsi tersebut. Turunan dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari turunan itu sendiri. Jika y sama dengan fungsi x ditambah gx, di mana f dan y bisa didiferensiasikan, maka dy per dx sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Nah, jika y sama dengan x kuadrat plus 6x, carilah dy per dx. Berarti fungsi x sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 6x, maka f aksen x menjadi 2x karena turunan dari x kuadrat ya, dan g aksen x sama dengan 6, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan f aksen x ditambah g aksen x sama dengan 2x ditambah 6. Kita lanjut lagi ke aturan diferensiasi fungsi eksponen, yang dimana sudah dijelaskan kalau fungsi eksponen mempunyai dua baris eksponen, yaitu basis eksponen kontan b lebih dari 1 dan basis eksponen asli e, di mana bilangan e adalah 2,7188. Fungsi eksponen dengan basis bilangan e jika y sama dengan fx sama dengan e pangkat x, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan e pangkat x. Jadi derivatif dengan suatu fungsi eksponen y sama dengan e pangkat x adalah fungsi itu sendiri. Dapat dirumuskan jika y sama dengan pangkat fx, maka dy per dx sama dengan. Kita lanjut lagi ke aturan diferensiasi fungsi eksponen,
yang dimana sudah dijelaskan kalau fungsi eksponen mempunyai dua baris eksponen, yaitu basis eksponen konstanta B lebih dari 1 dan basis eksponen asli E di mana bilangan E adalah 2,7182. Fungsi eksponen dengan basis bilangan E jika Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat X, maka dy per dx sama dengan f aksen X sama dengan E pangkat X. Jadi derivatif dari suatu fungsi eksponen Y sama dengan E pangkat X adalah fungsi itu sendiri. Dapat dirumuskan jika Y sama dengan E pangkat Fx, maka dy per dx sama dengan E pangkat Fx f aksen X. Kita kasih contoh soal lagi ya teman-teman, biar tambah paham. Diketahui Y sama dengan E pangkat X kuadrat plus 6X min 4. Carilah dy per dx. Misalkan fx tersebut sama dengan x kuadrat plus 6x min 4, maka f aksen x menjadi 2x karena turunan dari x kuadrat plus 6. Di sini min 4 tidak diikutkan karena setiap bilangan konstanta berapapun nilainya, jika diturunkan akan menghasilkan 0, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan e pangkat x kuadrat plus 6x min 4 2x plus 6. Nah, sudah mencapai akhir dari materi kita nih teman-teman. Langsung saja kita bahas tentang aturan diferensiasi fungsi logaritma, yang dimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa logaritma memiliki bilangan pokok, di antaranya logaritma biasa, yang dimana bilangannya 10 yang berlambangkan log, dan logaritma bilangan. Sudah mencapai akhir dari materi kita nih teman-teman. Langsung saja kita bahas tentang aturan diferensiasi fungsi logaritma, yang dimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa logaritma memiliki bilangan pokok, di antaranya logaritma biasa, yang dimana bilangan pokoknya 10 yang berlambangkan log, dan logaritma dalam bilangan pokok E yang berlambangkan in. Dimana telah diketahui jika Y sama dengan in fx, maka dy per dx sama dengan 1 per fx dikali f aksen x sama dengan f aksen x per fx, atau Y sama dengan in u, dimana u sama dengan fx, maka dy per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx. Kita lanjut contoh soal yang terakhir nih, dimana telah diketahui Y sama dengan in 5x kuadrat plus 3x min 7. Carilah dy per dx. Misalkan fx sama dengan 5x kuadrat plus 3x min 7, maka f aksen x menjadi 10x plus 3, yang dimana 10x dari turunan atas 5x kuadrat di atas, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan 1 per 5x kuadrat plus 3x min 7, 10x plus 3. Dy per dx sama dengan 10x plus 3 per 5x kuadrat plus 3x min 7.